Oke, kita mulai saja untuk pembahasan mengenai grup ya. Motivasinya dulu gitu. Motivasinya apa? Nah, di sini misalkan kita bisa perhatikan untuk bilangan bulat ya. Jadi bilangan bulat. Nah, ini adalah bilangan bulat. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa operasi penjumlahan pada bilangan bulat ini merupakan operasi biner. Nah ya. Nah, kemudian untuk setiap bilangan bulat ini berlaku sifat asosiatif. Jadi penjumlahan ini bersifat asosiatif. Asosiatif itu yang bagaimana? Yaitu untuk setiap yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambahkan C, dan ini berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk setiap A, B, C anggota himpunan bilangan bulat. Yang pertama. Yang kedua ini ada elemen yang istimewa gitu ya. Elemen istimewa itu yang seperti apa? Elemen 0, bilangan 0. Nah, bilangan 0 itu bagaimana? Bilangan 0 ya. Bilangan 0 terdapat 0 anggota Z, sehingga si 0 ini apabila kita jumlahkan dari kanan dengan A maupun dari kiri, itu hasilnya A. Untuk setiap A anggota himpunan bilangan bulat ya. Nanti si 0 ini kita sebut sebagai elemen identitas, atau ada juga yang menyebutnya sebagai elemen netral. Nah, selanjutnya yang ketiga ini kalau tadi untuk setiap ini ya, jadi terdapat 0, kemudian berlaku apabila dijumlahkan dengan 0 dari kanan maupun dari kiri ini sama dengan bilangan itu sendiri ya, setiap bilangan bulat A. Kemudian kalau yang ketiga ini untuk setiap A elemen Z terdapat negatif A. Negatif A itu siapa? Negatif A itu nanti kita sebut sebagai inverse-nya dari A. Bagaimana sifatnya? Sehingga A itu apabila kita jumlahkan dengan negatifnya dari kiri maupun dari arah kanan, itu hasilnya adalah elemen identitas yang tadi. Ya. Jadi ini adalah sifat-sifat yang ada di bilangan bulat. Ini kita bisa lihat sendiri ya, kita bisa lihat bersama bahwa hal ini berlaku. Jadi hal ini berlaku ya. Kemudian ini kita abstraksi. Gimana nih kalau sebarang himpunan? Jadi ini kita abstraksi menjadi sebarang himpunan ya. Jadi di sini. Nah, kemudian kalau kita memiliki suatu himpunan yang tak kosong, ya, jadi ini kita buat ya, kita menjadi abstraksi menjadi suatu definisi baru yang kita sebut nanti dia sebagai grup. Ya, jadi bagaimana itu? Grup itu apa gitu ya. Nah, sekarang misalnya G itu adalah himpunan yang tak kosong, kemudian star itu adalah operasi biner pada G. Nah, kita menuliskan seperti ini, ada yang kurung siku ya. Ada beberapa buku yang pakai kurung siku gitu ya. Ada yang pakai kurung biasa gitu ya. Nah, jadi ini adalah sistem matematika ya. Kalau bisa kita yang kita pelajari sistem matematika, yang di depannya adalah himpunan tak kosong, kemudian yang ini adalah operasi biner pada himpunan tersebut. Jadi ini merupakan grup, ada syarat yang harus dipenuhi. Jadi merupakan grup jika syarat yang pertama ya kita ambil dari sini. Jadi penjumlahan bersifat asosiatif di Z, ya udah berarti star ini bersifat asosiatif. Bagaimana sifat asosiatif itu? Yaitu A star B star C sama dengan A star B star C. Dan ini tentu saja harus berlaku untuk setiap A, B, C anggota dari G. Jadi gitu ya. Kemudian yang kedua, sama seperti ini, terdapat 0 elemen Z, ini adalah elemen identitasnya atau elemen netral. Di sini juga sama, terdapat kita sebut sebagai E gitu ya. E anggota G yang memenuhi seperti apa? E ini kalau kita starkan, maksudnya kita operasikan dengan A, sama dengan A star E, itu adalah dirinya sendiri, si A. Dan ini harus berlaku untuk semuanya, untuk semua A elemen dari G. Kemudian yang ketiga, kalau ini terdapat 1 berlaku untuk semua,
Kalau yang ketiga ini masing-masing punya satu. Jadi untuk setiap A elemen G terdapat, ini simbolnya macam-macam ya, bisa A inverse, bisa A aksen gitu ya. Inverse dari A seperti ini. Sehingga A star A inverse sama dengan A inverse star A sama dengan E. Nah, jadi ini adalah syarat grup yang kita lihat tadi ya dari sifat-sifat yang berlaku pada bilangan bulat. Jadi sifat asosiatif, kemudian ada elemen netral atau elemen identitas, dan setiap elemennya memiliki inverse ya terhadap operasi biner star. Nah, kalau ya jika star bersifat komutatif, kita punya istilah baru. Jika star bersifat komutatif, sifat komutatif itu seperti apa? Yaitu untuk setiap AB elemen G berlaku A star B sama dengan B star A, maka G-nya itu disebut grup komutatif. Disebut grup komutatif. Ada juga yang menyebutnya sebagai grup Abel. Ya, jadi ini adalah definisi dari grup. Ya, tadi kita lihat dari sifat-sifat di bilangan bulat ini terhadap operasi penjumlahan bilangan, kemudian kita abstraksi menjadi sebarang himpunan dengan suatu operasi biner, dia akan merupakan grup kalau memenuhi sifat-sifat ini. Selanjutnya apa sih contohnya gitu ya? Tentu saja yang tadi menjadi motivasi juga akan menjadi contoh ya. Jadi contoh yang pertama ini adalah himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan bilangan. Bilangan rasional juga ya, kemudian bilangan real juga. Bilangan kompleks juga. Dia merupakan grup. Elemen netralnya ini masing-masing atau elemen identitasnya dari semua himpunan dari semua grup ini adalah 0. Dan inverse dari A di sini adalah negatif A. Dia merupakan grup. Selanjutnya dengan himpunan yang sama ya, jadi Q, R sama C gini ya. Jadi himpunan bilangan rasional, bilangan real dengan bilangan kompleks terhadap operasi perkalian bilangan. Tapi ini ingat ada starnya, ya. Jadi nolnya kita kecualikan. Kemudian bilangan real dengan perkalian, kemudian bilangan kompleks dengan perkalian. C star ya. Jadi Q star itu ini adalah Q tanpa nol. Nah, coba menurut kalian elemen identitas terhadap operasi perkalian di Q ini apa ya? Kalau tadi terhadap penjumlahan kan 0, kalau terhadap perkalian? Apa elemennya? Elemen identitasnya? 1. Betul, 1. Ya, kalau kita punya ini elemen identitasnya adalah 1, karena apabila kita mengalihkan setiap bilangan rasional atau bilangan real atau bilangan kompleks dengan 1, kan hasilnya bilangan itu sendiri ya, baik dari kiri maupun dari arah kanan. Nah, selanjutnya, kalau 2 itu kan inverse-nya 1/2. Ada ya, maksudnya ada di Q juga ya. Kemudian kalau 3 kan inverse-nya 1/3. Kalau 0 ada nggak inverse-nya? 0 dikali berapa hasilnya 1? Apakah ada atau tidak? Tidak ada. Nah, karena tidak ada, maka ini 0-nya dikecualikan. Jadi, kalau Q sendiri ya, kalau Q saja tanpa star ini, artinya kan semua bilangan rasional dengan operasi perkalian, dia tidak bisa jadi grup. Kenapa? Syarat ketiga ini tidak berlaku, karena untuk setiap anggota bilangan rasional harus punya inverse. Sedangkan 0 nggak punya inverse, jadi kan gagal. Ya, jadi Q-nya itu untuk menjadi grup, ya, untuk menjadi grup ini harus 0-nya dihilangkan, seperti jadi dikurangi 0. Jadi nanti kalau R star ini adalah R dikurang 0, C star C dikurang 0, dan seterusnya. Ini merupakan grup terhadap operasi perkalian bilangan. Nah, jadi seperti itu. Untuk contoh yang lain ya, jadi untuk contoh grup yang lain, ini adalah contoh yang ketiga. Ini saya ambil contoh mudahnya, misalnya ada himpunan apa nih? Himpunan M2 dari Z, misalkan kayak gitu ya. Ini adalah notasi apa? Notasi himpunan semua matriks. Kalau 2 gini berarti ukuran 2 kali 2. Dengan entry-entry adalah himpunan bilangan bulat ya. Entry-entry-nya itu adalah bilangan bulat. Ini adalah himpunan, kalau kita notasikan seperti ini. Ini adalah A, B, C, D, karena dia ukurannya 2 kali 2. Yang di dalam sini ini menentukan, ini kan Z ya. Kalau Z kan himpunan bilangan bulat. Nah, berarti nanti di sini A, B, C, D-nya ini
adalah anggota Z. Kalau seandainya yang di sini R, ya di sini R atau bilangan real, himpunan bilangan real, maka di sini bilangan real. Kalau misalnya di sini 3, ya berarti matriksnya 3 kali 3. Kalau di sini misalnya M, misalnya indeksnya itu adalah 2 kali 3, berarti matriksnya ukurannya 2 kali 3. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian himpunan M2Z ini terhadap operasi penjumlahan matriks, nah ini merupakan grup. Ya, sekarang mau kita lihat buktinya. Ya, jadi buktinya. Oke, kita sudah tahu ya kalau misalnya penjumlahan matriks ini merupakan operasi biner di M2Z, karena kan kalau matriks ukuran 2 kali 2 kita jumlahkan dengan matriks 2 kali 2 itu kan hasilnya adalah matriks ukuran 2 kali 2 juga dan hasilnya tunggal ya. Jadi dia merupakan operasi biner. Kemudian yang pertama kita akan cek asosiatifnya ya. Jadi untuk matriks ya, penjumlahan matriks itu kan pasti berlaku begini, A ditambah B ditambah C, itu kan kalau penjumlahan matriks juga pasti bersifat asosiatif. Ini ditambah C, ini berlaku untuk setiap A, B, C anggota dari M2Z. Oke, sekarang yang kedua kita perlu elemen identitas. Menurut kalian siapa elemen identitasnya? Yang apabila dijumlahkan dengan setiap elemen dari M2Z itu hasilnya adalah dirinya sendiri. Siapa nih elemen identitasnya? 0. Matriks 0. Ya, jadi matriks 0 yaitu ini ya. Jadi terdapat ini matriks 0 ukuran 2 kali 2. Ini adalah anggota M2Z. Sehingga si 0 ini saya notasikan ini aja deh ya. Sehingga 00 ini kalau kita jumlahkan dengan A, B, C, D, ini juga akan sama dengan apabila kita jumlahkan dari sebelah kanan nolnya. Hasilnya adalah matriks itu sendiri, A, B, C, D. Dan ini berlaku untuk setiap matriks yang di M2Z ya. A, B, C, D, anggota dari M2Z. Oke, sekarang yang ketiga. Jadi untuk setiap ya, misalkan kita buat A gitu. A ini adalah si A, B, C, D. Siapa inverse-nya? Yang apabila dijumlahkan itu hasilnya adalah 0, matriks 0. Inverse dari A itu siapa? Min A. Min A, betul. Min A. Min A itu adalah kita mengalihkan setiap entry-entry dengan negatif 1. Jadi ini adalah min A, min B, min C, min D. Ya, ini kita kurung. Sehingga si A apabila dijumlahkan dengan min A dari kiri kanan ya. Ini sama dengan matriks 0. Ini matriks 0 yang tadi. Gitu. Ya, jadi kesimpulannya ini M2Z ini merupakan grup. Nah, kalau misalnya kalian mau periksa ya, penjumlahan matriks itu kan bersifat komutatif ya. Itu kan ya. Kalau penjumlahan kan komutatif. Jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A untuk setiap AB di M2Z. Maka kita peroleh si tadi yang M2Z tadi terhadap operasi penjumlahan ini merupakan grup komutatif atau dia juga ada juga yang menyebutnya sebagai grup Abel. Nah, jadi seperti ini cara membuktikannya ya. Jadi setelah kita cek, jadi ada himpunan, kemudian ada operasi binernya, kemudian kita cek aksiomanya, ya. Ini apakah grup gitu kan ya. Nah, ternyata memenuhi asosiatifnya oke, elemen identitasnya ada, setiap elemennya punya inverse oke gitu ya. Dan ternyata dia bersifat komutatif, maka dia merupakan grup komutatif atau grup Abel. Nah, ini silahkan di screenshot dulu. Saya mau dengan operasi yang berbeda gitu ya. Bagaimana dengan perkalian matriks? Ini kalian screenshot dulu ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan himpunannya sama? Jadi himpunan M2Z tadi ya.
tapi operasinya beda. Jadi M2Z yang tadi, apakah terhadap operasi perkalian matriks merupakan grup atau bukan? Kalau dia perkalian, berarti elemen identitasnya siapa? Kalau tadi matriks 0, kalau terhadap perkalian adalah matriks 1. Matriks identitas. Ya, matriks identitas itu ini. Nah, ini terdapat matriks I, ya, matriks I identitas yaitu 1001. Ini kan juga elemen dari M2Z ya. Ya, sehingga A dikali I sama dengan I dikali A sama dengan A. Yang ini berlaku untuk setiap A anggota M2Z. Jadi kita bisa lihat kalau terhadap operasi penjumlahan elemen identitasnya adalah 0, matriks 0. Kalau terhadap perkalian, operasinya adalah elemen identitasnya adalah matriks identitas, ya. Nah, sekarang kira-kira dia grup bukan ya? Ternyata kita punya matriks yang seperti ini. Ya, misalkan gini, kita punya misalnya matriks matriks A gitu ya. Matriks A, misalkan kita pilih matriks 0. Ya, ini kan determinan A ini sama dengan 0 ya, jadi A-nya itu adalah matriks singular. Kira-kira dia punya inverse nggak terhadap operasi perkalian matriks? Ada nggak? Matriks 0 ini dikali siapa hasilnya matriks identitas? Tidak mungkin ya. Ya, jadi ini matriks singular. Jadi kalau misalnya matriks sembarang matriks, misalnya matriks B gitu ya, A, B, C, D, B inverse-nya itu apa? B inverse-nya itu adalah 1 per determinan B dikali apa? Dikali, di sini bisa pindah ya, di sini B, C, di sini min A, min D. Nah, kalau determinannya 0, berarti apa akibatnya? A inverse-nya tidak ada. Oke, karena ada satu matriks yang tidak punya inverse, ya udah, berarti dia gagal jadi grup. Selain itu juga misalkan kita punya matriks C ya. Matriks C itu adalah 1, 1, 1, 1. Ini juga determinan C-nya adalah 0. C juga tidak punya inverse, jadi inverse-nya tidak ada. Karena ada beberapa elemen dari M2Z yang ternyata tidak punya inverse terhadap operasi perkalian matriks, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah M2Z terhadap operasi perkalian matriks ini bukan merupakan grup. Nah, jadi seperti itu. Jadi satu himpunan dengan operasi biner bisa jadi grup, dengan operasi biner yang lain dia bisa bukan merupakan grup. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan?